Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya puasanya. Nah, hari ini Bu Guru mau bercerita tentang rajinnya sholat berlimpah berkah. Nah, teman-teman pasti penasaran nih apa yang ada di dalam bukunya. Yuk kita simak cerita yang akan disampaikan oleh Bu Guru ya. Cerita yang pertama berjudul Sejarah Turunnya Perintah Sholat 5 Waktu. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Teman-teman, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka ia menjaga tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia akan menentukan tiang agama. Ibarat bangunan. Jika sebuah bangunan tidak memiliki tiang, maka apa yang terjadi? Bangunan itu roboh. Begitu juga dengan sholat. Jika teman-teman mengerjakan sholat, maka bangunannya tidak akan roboh. Dan jika bangunan agama sudah roboh, maka apa yang terjadi? Teman-teman tentu tidak bisa menjadi anak yang soleh, bukan? Sholat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tentu saja laki-laki dan perempuan yang sudah balik atau dewasa. Teman-teman juga harus tahu kalau sholat adalah salah satu rukun Islam. Nah, rukun Islam yang kedua, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu rukun Islam. Oke. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush wush. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush wush. Teman-teman harus tahu peristiwa turunnya perintah sholat 5 waktu agar kita semakin meyakini dan mengimani peristiwa tersebut. Peristiwa itu disebut Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan dua perjalanan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah SWT. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari bumi naik ke langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi untuk menerima perintah sholat. Perjalanan ini ditempuh dalam satu malam saja. Nabi ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai burung. Di dua peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu Muhammad SAW." Abu Bakar berkata, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian naikkan ke langit. Dan peristiwa tersebut hanya berlangsung satu malam." Abu Bakar berkata, "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai dengan yang beliau ucapkan. Karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur." Orang-orang musyrik pun kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Bakar menjawab, "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini?"
hadis riwayat Imam Hakim. Hadis riwayat Imam Hakim. Nah, coba teman-teman perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar menanggapi berita tentang perjalanan sang Nabi. Beliau langsung membenarkan dan percaya akan berita tersebut. Beliau tidak hanya bertanya, meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Demikianlah seharusnya sikap seorang muslim terhadap berita yang sahih dari Allah dan Rasul. Teman-teman, peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan suatu perjalanan suci, hingga peristiwa ini menjadi perjalanan sejarah yang akan menjadi titik balik dari kebangkitan dakwah Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya tentang hukum sholat 5 waktu. Nah, ada salah satu hadisnya loh. Dengarkan ya. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Ada salah satu kisah nih dari teman kita, namanya Tia. Liburan semester kali ini, Tia ikut kedua orang tuanya pergi ke rumah nenek di Sukabumi. Desa nenek sungguh indah. Udaranya masih segar, embun masih terlihat di atas daun dan rumput-rumputan setiap pagi. Kabut pun masih terlihat setiap pagi saat Tia membuka jendela kamar. Gunung-gunung menjulang tinggi, sawah-sawah luas membentang seperti permadani raksasa. Dan air sungai mengalir jernih, membuat pemandangan yang sangat indah bagai lukisan di kanvas. Hampir setiap hari Tia berjalan-jalan ke sawah dan sungai bersama Ningrum, anak bibi Pat, adiknya Mama. Tia senang sekali berada di desa nenek. Suasana desa nenek jauh berbeda dengan suasana di kota. Hari ini Tia dan Ningrum berjalan-jalan sambil melihat matahari terbenam. Tia sempat mengabadikan dengan kamera handphonenya. Karena kecapean, begitu sampai di rumah, Tia langsung masuk ke kamar dan tidur. Saat itu azan maghrib berkumandang di musola dekat rumah nenek. Tia, salat maghrib dulu, kata Mama mengingatkan. Iya mah, sahut Tia sambil tiduran. Tia memang sangat capek karena seharian tadi jalan-jalan. Jadi, Tia males sekali untuk sholat. Tia malah duduk-duduk membaca buku, melihat Mama sedang menuntun nenek menuju kamar mandi. Mama menuntun nenek dengan susah payah. Maklum, usia nenek sudah sangat tua dan harus dituntun ketika ke kamar mandi karena takut jatuh. Seperti 2 bulan yang lalu, Mama kemudian menuntun nenek masuk ke kamarnya. Pintu kamar nenek dibiarkan terbuka sehingga dari dalam kamarnya Tia bisa melihat nenek yang sedang sholat di kamar. Di dalam kamar tampak Mama membantu nenek sholat. Nenek memang harus dibantu sholat karena sudah sangat tua dan pikun. Tia jadi terharu. Mama begitu sangat berbakti kepada orang tuanya. Memang begitulah seharusnya anak terhadap orang tuanya, harus selalu berbakti. Nah, Tia menghela nafas, tiba-tiba rasa kantuk dan rasa capeknya hilang. Tia merasa sangat malu terhadap dirinya sendiri. Jika nenek yang sudah tua dan pikun saja mau sholat, kenapa Tia yang masih kuat dan sehat malah sholat? Tia segera bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Sholat adalah kewajiban. Tia takut dosa. Tia tidak mau kalah dengan nenek. Teman-teman, tahukah kamu betapa utama dan pentingnya ibadah sholat 5 waktu? Ketika seseorang tidak bisa mengerjakannya, sholat dengan berdiri karena sakit atau sebab yang lain, maka sholatnya bisa dilakukan dengan duduk. Apabila seseorang tidak bisa mengerjakan sholat dengan duduk, maka sholat bisa dikerjakan dengan cara miring. Apabila tidak mampu juga, maka sholat dapat dikerjakan dengan telentang dan berbaring. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, kecuali oleh hal-hal yang telah dibenarkan oleh syariat. Misalnya wanita yang sedang haid, nifas, maka ia justru tidak boleh mengerjakan sholat. Untuk itulah jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat.
Di dalam Al-Quran disampaikan bahwa tempat bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat adalah di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Mengenai kewajiban sholat, pernah ada sebuah kisah. Pada suatu saat, Nabi akan menyolatkan sesosok mayat. Tiba-tiba di dalam kain kafannya ada sesuatu yang bergerak-gerak. Setelah dilihat, ternyata seekor ular sedang menghisap darah dan memakan daging mayat tersebut. Melihat ular itu, Abu Bakar yang saat itu juga berada di sana hendak memukulnya. Akan tetapi ular tersebut bisa berbicara. "Hai Abu Bakar, mengapa engkau membunuh aku? Apa salahku? Aku melakukan semua ini hanya melaksanakan perintah Allah dan aku tidak berbuat dosa." Abu Bakar lantas bertanya, "Lalu apa salah dia?" Si ular menjawab, "Kesalahannya ada 3, yaitu tidak mengerjakan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak mau mendengarkan nasihat ulama." Wah, ternyata berat sekali resikonya bila kita tidak mengerjakan sholat. Nah teman-teman, Allah berfirman bahwa orang-orang yang seperti itu diibaratkan seperti hewan ternak kambing loh. Mengapa orang seperti ini bisa disebut seperti hewan ternak kambing? Nah, coba kita perhatikan hewan kambing. Pada saat suara azan dikumandangkan, apakah kambing tersebut mendengarnya? Pasti mendengar dong. Tapi, apakah kambing tersebut melaksanakan panggilan sholat itu? Tentu saja tidak. Untuk itulah, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai terhadap kewajibannya." Cerita yang ketiga, kewajiban sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78, "Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat." Kita langsung saja ya. Jam sudah masuk waktu zuhur. Agil terlihat sangat kecapean setelah bersepeda keliling kompleks seharian. Saat capek seperti itu, rasanya ia ingin sekali tidur. Akan tetapi, Rafli, sang kakak, segera mengingatkan, jangan tidur, kita sholat zuhur dulu yuk," kata Rafli mengingatkan Agil yang hendak tidur di sofa di ruang tengah. "Aku capek, Kak," jawab Agil dengan malas. "Loh, memangnya kalau capek boleh tidak sholat?" tanya Rafli pada adiknya yang masih berusia 7 tahun dengan nada bercanda. Usia antara Rafli dan Agil hanya berbeda 2 tahun. Agil hanya menangis. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan sang kakak. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jadi, walaupun dalam keadaan capek sekalipun, kita harus tetap melaksanakan kewajiban sholat. Tegas Rafli penuh penekanan. Sebagai seorang kakak, ia harus dapat menasihati sang adik, terutama tentang kewajiban sholat 5 waktu yang tidak bisa ditunda-tunda. Tapi Kak, Agil masih merasa keberatan. Gak ada alasan, tegas Rafli. Segera diajaknya Agil untuk mengambil air wudhu di kamar mandi. Agil pun akhirnya menurut dan bergegas mengikuti langkah sang kakak. Begitu ia membasuh wajahnya dan berwudhu, badan Agil kembali segar. Ia pun bersemangat untuk menjalankan sholat zuhur berjamaah bersama sang kakak. Adik, jika kita lihat, ada banyak sekali surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang mengenai kewajiban sholat 5 waktu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan." Yang ketiga, surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, "Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar." Yang keempat, surat An-Nur ayat 56 yang artinya,
Dan kerjakanlah sholat, berikanlah zakat dan taat kepada Rasul, supaya kalian semua diberi rahmat. Bahkan, pentingnya sholat 5 waktu ini, Rasulullah sampai bersabda, pertama-tama amalan yang dihisab atau dihitung untuk seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya itu bagus, maka baguslah amalan yang lain. Dan apabila buruk, maka buruk pula lah amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Syarat sah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid, lalu seseorang masuk dan melakukan sholat. Lalu dia datang memberi salam kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab salamnya dan bersabda, kembali, ulangi salatmu, karena kamu belum sholat dengan benar. Orang itu kembali melakukan seperti sholatnya yang tadi.
Lalu ia datang memberi salam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab salamnya dan bersabda kembali, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat dengan benar. Sampai ia melakukannya hingga 3 kali. Lalu ia berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak sanggup melakukan yang lebih baik dari ini, maka ajarilah saya. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, jika kamu berdiri hendak melakukan sholat, takbirlah, baca apa yang mudah yang kamu hafal dari Al-Quran. Kemudian rukuklah hingga kamu tenang dan rukuk. Lalu bangkit hingga kamu tegak berdiri. Sujudlah hingga kamu tenang dalam sujud. Bangkitlah hingga kamu tenang dalam duduk. Lalu lakukanlah hal itu pada semua sholatmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Guru mau menceritakan kisah seorang anak dan ayah ini. Dengarkan ya. Suara azan maghrib berkumandang dari masjid dekat rumah. Karena saat itu hujan sangat deras, maka ayah memutuskan untuk sholat berjamaah di rumah saja. Ayah sudah siap-siap menunggu ibu dan Adli untuk sholat maghrib berjamaah. Ketika Adli dan ibu muncul, ayah melihat ke arah Adli. Wajah Adli masih terlihat kering. Tanpa menunggu perintah, Adli langsung memakai sarung. Adli sudah berwudu? Tanya ayah penasaran. Adli menggeleng, belum. Loh, tadi Adli pergi ke kamar mandi ngapain? Tanya ibu. Pipis, sahut Adli singkat. Kenapa Adli tidak sekalian saja mengambil wudu? Tanya ibu. Adli lupa, sahut Adli meringis. Ayo cepat ambil wudu, perintah ayah. Adli memang masih kecil, masih 6 tahun, jadi masih belum begitu paham tentang rukun dan syarat sah sholat. Adli mengangguk dan segera pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Karena menurut ayah, untuk mengerjakan sholat harus bersih dari hadas dan najis seperti yang ada dalam rukun sholat. Teman-teman, mungkin di antara kalian sudah ada yang mengerjakan sholat 5 waktu, akan tetapi belum mengetahui rukun dan syarat sah sholat seperti cerita Adli di atas. Wah, bahaya loh, karena jika teman-teman sholat tapi tidak mengetahui rukun dan syaratnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah, sebelum melaksanakan sholat, ada baiknya adik-adik harus mengetahui aturan dan syarat-syaratnya. Di bawah ini ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, sudah balik. Yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Yang kedelapan, telah masuk waktu sholat. Dan yang kesembilan adalah niat. Nah, setelah teman-teman tahu syarat sah sholat, maka mulai sekarang kalian harus melakukan sholat sesuai dengan syarat-syarat tersebut agar sholat yang kalian lakukan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Rabbil Alamin, Bu Guru sudah menceritakan tentang rajin sholat berlimpah berkah. Tadi teman-teman sudah tahu kan apa aja yang Ibu Guru ceritakan. Ada apa aja tadi? Ada sejarah turunnya sholat, terus hukumnya sholat. Nah, tadi hukumnya sholat apa? Wajib, benar. Terus juga ada waktu-waktu sholat. Ada apa waktu sholat? Ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu juga ada syarat sahnya sholat. Nah, syarat sah sholatnya itu ada orangnya itu harus beriman, terus juga dia orang Islam ya pastinya, terus juga sudah balik, terus juga dia harus bersuci seperti itu dan lain-lain. Nah, yang terakhir Bu Guru tadi membahas tentang rukun sholat. Nah, rukun sholat itu ada niat, takbiratul ihram, terus juga ada ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud atau tahiyatul akhir, dan terakhir adalah salam. Benar sekali. Nah, itu tadi Bu Guru sudah menceritakan tentang buku ini, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman pastinya makin semangat dong ya untuk rajin belajar sholat dan terus sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktunya teman-teman bisa bareng dengan orang tuanya di rumah, seperti itu. Nah, itu aja cerita dari Bu Guru. Semoga teman-teman semakin semangat sholat 5 waktunya dan menjadi anak yang soleh-soleha. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.